Sapaan Damai Sejahtera 24 November 2023. Pakailah kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Efesus 5 ayat 16. Shalom keluarga damai. Di pagi ini kita berjumpa kembali lewat Sapaan Damai Sejahtera. Pagi ini kita akan merenungkan salah satu tugas orang Kristen sebagai anak terang, yaitu mengatur atau manajemen waktu di hidup kita. Sebelumnya, mari kita buka dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu dan kehidupan yang Kau berikan hingga saat ini. Kami mohon hikmat dan bimbingan-Mu dalam merenungkan firman-Mu sebagai bekal kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dalam Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Efesus 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada juga versi lain yang mengatakan seperti ini. Pakailah setiap kesempatan untuk melakukan yang baik, karena sekarang adalah zaman yang penuh kejahatan. Firman Tuhan di atas meminta kita untuk mempergunakan waktu atau memakai setiap kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Karena saat ini, hari-hari ini, sekarang adalah masa dan zaman yang penuh dengan kejahatan. Waktu memiliki dua sifat utama, yaitu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat diulang. Kita menggunakan jam tangan hanya untuk melihat waktu saat ini saja. Namun jarumnya akan terus berputar maju, masuk ke menit atau jam berikutnya. Setiap hari, jarum jam bisa berulang menunjuk angka tertentu. Tetapi hari, tanggal, bulan, dan tahun akan terus bertambah. Kita tidak bisa menahannya atau memutar balik waktu itu. Sementara banyak orang yang mengartikan bahwa kesempatan sebagai time of opportunity. Hal ini menandakan bahwa kesempatan merupakan waktu dari sebuah peluang yang baik. Namun ternyata peluang atau kesempatan itu ada batasnya. Tidak selamanya ada dan bisa hilang. Jadi kesempatan dan peluang itu tidak akan bisa hilang jika kita tidak cepat-cepat meraihnya. Selanjutnya, hanya menjadi penyesalan saja jika kesempatan itu hilang dari tangan kita. Warga damai yang terkasih, seringkali kita bertemu beberapa orang yang senang menceritakan masa lalu mereka, baik masa lalu yang menyenangkan, membanggakan, atau sebaliknya, masa lalu yang menyedihkan, penuh dengan penyesalan. Hal ini menggambarkan bahwa banyak orang senang mengingat masa lalu mereka, menjadi sebuah cerita kepada orang lain. Waktu hidupnya yang hanya bisa dikenang, tetapi tidak bisa diulang. Karenanya saudara-saudara, sebelum kita menyesali hidup yang telah lewat, lebih baik kita mengatur waktu kita, memakai kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengelola waktu yang baik seperti diperintahkan Tuhan? Mari kita renungkan bersama. Jemaat damai. Kunci pertama manajemen waktu adalah mengambil tanggung jawab atas penggunaan waktu kita. Berarti memanfaatkan sebagian besar waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Pilihlah untuk mengatur waktu Anda bagi kemampuan terbaik Anda. Jika Anda tidak mengatur waktu Anda, orang lain akan mengaturnya. Yang kedua adalah carilah bimbingan Tuhan. Akuilah bahwa Allah telah menetapkan serangkaian pekerjaan baik bagi Anda untuk diselesaikan. Setiap hari mintalah Tuhan untuk menolong Anda mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan baik yang telah direncanakan. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana, kapan, dan kepada siapa Anda dapat melayani dengan menggunakan berbagai karunia dan talenta yang baik yang telah Ia berikan kepada Anda. Carilah bimbingan Tuhan untuk waktu yang Anda habiskan dengan pasangan Anda atau keluarga Anda.
mintalah Dia untuk menolong Anda mengatur waktu keluarga Anda sehingga hubungan keluarga Anda menjadi kuat dan menyenangkan. Yang berikutnya adalah rencanakan jadwal Anda. Aturlah waktu Anda menghasilkan produktivitas dan efisiensi yang maksimal. Jika pagi adalah jam baik paling produktif untuk kita, sisihkan waktu-waktu di situ untuk pekerjaan yang menghubungkan langsung dengan tujuan kita. Masukkan konsentrasi terbesar dan usaha kita di dalam jam-jam itu. Kebanyakan orang mendapati bahwa menghabiskan waktu bersama Tuhan terlebih dahulu pada pagi hari akan membuatnya lebih mudah dan menjadikan hidupnya produktif di hari itu. Yang lain mendapati bahwa waktu terbaik mereka ada berdoa dan baca Alkitab setelah semua anggota keluarga telah tidur. Tidak ada aturan untuk pengaturan waktu, tapi lakukanlah apa yang cocok untuk Anda. Mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada kita semua bagaimana mengatur jadwal setiap hari, setiap minggu dan tahun tertentu untuk memungkinkan keseimbangan yang baik antara kerja, istirahat, waktu sendirian atau me time, waktu keluarga, dan juga mengatur pemasukan dan pengeluaran, keuangan dan berkat kita. Kita perlu juga mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalankan, mengatur waktu-waktu kita. Jika kita mempertanyakan pemilihan waktu untuk hal apapun dalam hidup kita, kapan sesuatu harus dikerjakan, berapa banyak waktu yang harus dialokasikan untuk sesuatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan, seberapa sering harus saya lakukan, bagaimana urutan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan itu, dan lain-lainnya. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk hal tersebut. Biarlah Tuhan mengatur dan membimbing Anda untuk melakukan yang terbaik. Tinjaulah hari Anda. Sementara Anda telah selesai melakukan kegiatan Anda setiap hari, setiap bulan atau setiap tahun, kita bisa melakukan tinjauan untuk melihat apakah hari ini dapat kita lakukan dengan baik dan kita mengerjakan pekerjaan baik seperti diminta Tuhan. Jika kita bisa melaluinya dengan baik, bersyukurlah dan pujilah Allah untuk bimbingan, pertolongan, dan dorongannya. Namun seringkali kita menyadari bahwa kita gagal atau kita melakukan kesalahan untuk melakukan jadwal yang telah kita tetapkan dan waktu kita terbuang sia-sia. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan baik seperti yang diminta Allah. Maka mintalah pengampunan untuk hal-hal tersebut dan kita minta bimbingan Tuhan kemudian supaya Tuhan berikan pertolongannya untuk mengerjakan dengan lebih baik di hari-hari berikutnya. Marilah kita melakukan penyesuaian. Marilah kita belajar atas kesalahan yang ada. Dan kita harus berani memulai hari berikutnya dengan antusiasme dan keberanian yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga meminta kita agar bertanggung jawab, memakai waktu dan menikmati hari ini sebaik-baiknya. Sebagai suatu kesempatan hidup penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Hal ini justru lebih baik daripada kita membuang-buang waktu, bermalas-malasan, dan juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada waktu yang terbuang. Tidak ada kesempatan yang terlewatkan atau hilang, sehingga tidak ada penyesalan di hari nanti. Manfaatkanlah waktu kita untuk berbagi kasih dengan keluarga, saudara seiman maupun orang lain di sekitar kita. Pakailah waktu dan carilah kesempatan untuk melayani Tuhan, serta menceritakan kabar baik dan keselamatan dari Tuhan kepada setiap orang, agar hidup kita seimbang, produktif dan berguna bagi diri sendiri dan banyak orang. Kita juga bertanggung jawab atas waktu kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau berikan kami waktu dan kesempatan yang indah untuk hidup di tengah keluarga dan saudara seiman.
Ajar kami untuk memakai waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak-Mu. Berilah hikmat dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu di setiap waktu kami. Dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Pakailah waktu-Mu untuk pekerjaan baik dalam hidup-Mu. Tunjukkan kasih Tuhan lewat hidup-Mu, hingga sukacita Tuhan nyata di sekitar-Mu. Tuhan Yesus memberkati.